Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 28 September 2021. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya meminta maaf karena morning briefing untuk hari Senin ditiadakan. Karena saya pribadi, yang mungkin teman-teman tahu, saya pribadi mengikuti dari seremoni, ya, winner seremoni di YouTube dari Mirai Aset Sekuritas gitu kan. Dan sebelumnya juga saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas doa, atas support dari teman-teman member free ataupun member VVIP, followers dari Instagram kami yang telah mendukung saya. Ya, nggak nyangka juga sih ternyata bisa juara 2 di kategori Champions League dengan return rate 488,8%. Ya, dan kompetisi HCS 5 ini udah clear lah ya. Artinya juaranya memang yang sudah difilterisasi oleh Mirai Aset, tidak melakukan kecurangan. Jadi memang dia trading pakai skillnya. Seperti itu ya. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah berani speak up ya di video saya terkait yang kecurangan di HCS. Teman-teman kan di kolom komentar banyak yang speak up tuh. Walau ada juga yang ngebela ya tindakan-tindakan seperti itu, tapi mayoritas teman-teman juga bantu speak up. Dan karena teman-teman berani speak up, makanya baru direspon oleh Mirai Aset sendiri. Jadi bayangin teman-teman cuek, teman-teman nggak mau balas komentar waktu itu, ya mungkin Mirai Aset bilang ini omong belakang aja. Tapi dengan teman-teman berani speak up, berani menyuarakan juga, ya kira HCS 5 ini ya udah benar-benar clear lah. Dan kita harapkan season-season berikutnya udah lebih baik lagi dari sisi regulasi dan lain sebagainya. Ya, jadi thank you banget. Dan ada beberapa hal gembira ya. Saya akan adakan giveaway dalam waktu dekat. Jadi buat teman-teman yang mau join gitu ya, atau join VVIP pakai uang giveaway, atau teman-teman mau dapat giveaway, itu follow dulu aja Instagram kami. Nanti kita akan update infonya ya, mungkin minggu depan lah baru giveaway. Jadi giveaway-nya ini hadiah dari saya juara, saya akan sharingkan. Ya, sebagian insya Allah saya akan sisihkan untuk sedekahkan lagi melalui kitabisa.com. Ya, itu memang udah ikhtiar dari saya sebelum saya ikut kompetisi. Kalau memang saya diberikan rezeki untuk juara, sebagian saya sisihkan untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Ya, itu ikhtiar lah gitu ya. Oke. Nah, lalu untuk update trade dan kita, saya dari sini aja lah ya. Saya dari sini aja deh. Karena saya upload di IG sekarang. Jadi saya mungkin akan lebih aktif untuk edukasi di Instagram ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau follow boleh nih, saya akan lebih aktif lagi. Ya, jadi ini story saya tentang rekapan ya dari tanggal 23 sampai 25 September. Ya, HCS berakhir. Grossnya 106 juta, netnya berapa nih? 73 ya. Jadi profit 73 juta dari 14 juta. Dan kalau teman-teman lihat ya, ini stop lossnya tipis-tipis. 1%, 1,6, 0,6 ya, tapi sekali profit gede ya, 4% gitu kan. Ada juga yang profit tipis-tipis. Jadi memang saya pribadi ya jarang sekali terlihat cut loss 3% itu jarang. Ya, kecuali kalau emitennya lagi dibanting ya. Itu beda cerita ya. Kalau lagi dibanting ya sudah gitu kan, itu jadi terpaksa cut loss lebih besar. Tapi overall enggak. Bahkan ya profit pun ya tipis-tipis aja gitu. Ya, dan ya kalau scalping harus seperti itu memang. Ada juga yang profitnya besar ya, dan langsung 25% all in gitu kan, dan sebagainya. Oke, lalu profit kita today ini pura. Oke, pertama ada beef. Ini rekom swing kita. Jadi planningnya saya nggak share. Kenapa? Karena masih kita pakai. Ya, karena masih kita pakai, jadi saya nggak share planningnya. Oke, lalu nextnya ini ada. Oh, ini ada ya. Oh, ternyata saya share nih. Ya, kita masuk dari 22 September. Lalu berikutnya, oh ini requestan MB. Ada food. Jadi rekom kita tanggal 20 September. Ya, saya udah kodein juga di grup free. Makanya teman-teman join grup free kalau mau dapat watchlist bocoran dari saya. Hari ini auto reject atas. Ya, dan sebenarnya ada satu lagi ya, saya nggak ngecek itu. Saya nggak upload. Itu ada roda. Ya, jadi ada roda. Kita juga rekom pas di tanggal 21 kalau nggak salah kalau roda, dan profit juga. Ya, roda closingannya 118 gitu. Ada yang cut loss nggak ada. Kita ada cut loss 1 toys ya. Kita cut loss toys karena dia breakdown EMA 13 gitu.
Oke, jadi ya yang resmi sih profitnya itu ada di beef dan toys, cut loss-nya di toys. Ya, tapi beberapa teman-teman yang masih keep roda dan food itu dapat profit tambahan. Oke. Lalu juga ada promo perpanjangan. Jadi kita pakai harga lama buat teman-teman member baru yang mau join pun boleh banget. Kita ada promo pakai harga lama gitu ya, 150.000 per bulan. Buat yang mau langsung join ke Telegram kami t.me/silenttraderacademy atau linknya ada di deskripsi Instagram kami. Jadi langsung diklik saja, langsung direct ke sana dan chat ke si staff silent. Ya, ke si Richie, jangan ke yang lain. Oke, teman-teman semua. Ya, dan kita langsung masuk ke market kali ya, biar cepet ya. Gitu. Oke. Market masih kepentok, itu aja sih. Ya kita nggak perlu pikir yang lain, news kita udah tahu ya, udah ini kepentok. Ini area resist dan balik lagi nggak kuat. Ya tadi sempat coba naik tapi habis itu kempes. Nah kalau kita ngomong jeleknya, historinya repeat, ya dalam Selasa Rabu harusnya ketekan nih market. Kemana? Turun lagi. Ya. Nah cuma yang jadi pertanyaan turunnya sampai ke berapa? Nah ini kan jadi pertanyaan ya. Menurut saya nih, turunnya harusnya sih nggak parah banget gitu. Jadi artinya dia turun tapi nggak lebih rendah dari ini ya. Jadi dia tetap buat higher low. Ini bagus sebenarnya, ini bagus ya. Dan dia mungkin akan turun lagi ke sini. Jadi kalau saya tarik garis ya, ini kan dia buat ascending ya. Dia buat ascending. Nah ya nanti ke sekitar sini gitu. Atau kalau kita tarik garis, ya di sini memang ada beberapa support ya. 6050, 6040 kan ini memang support. Nah, mungkin target penurunan sementara ya mungkin paling rendah ke sini dulu. Bisa jadi nggak nyampe sini udah terbang atau nyampe sini. Dan nanti besok baru naik lagi. Kayak gitu. Dan menurut saya make sense ya. Karena kalau window dressing ini terjadi, ini polanya bisa pas banget nih sampai window dressing nanti. Menurut saya ya. Jadi polanya nih make sense banget untuk window dressing. Jadi market akan breakout di kisaran, ini ngasal ya, tapi kalau saya bilang ya mungkin nanti Oktober akhir atau start November ini breakout ya. Dan itu target. Jadi mungkin outlooknya sih kurang lebih seperti itulah. Makanya ya Selasa Rabu kita coba prepare. Dan karena kita tahu kalau pola marketnya repeat, justru pas Selasa Rabu pas market turun kita bisa spekulasi cicil tuh emiten-emiten yang posisinya masih strong uptrend, yang bahkan baru breakout, dia pullback, nah kita entry. Ya, emitennya apa om? Ya ada watchlist lah banyak. Gitu. Di mobile apps kita juga ada di info kok. Ya, yang watchlist harian. Beef itu kan kita rekom juga ya di mobile apps kalau teman-teman nge. Dan profit lumayan. Ya, 11%. Lumayan banget. Tadi highest-nya bahkan 14% ya. Seperti itu. Oke. Ini untuk beef dan indeks. Kita langsung aja sih ke pembahasan requestan. Cukup banyak pembahasan requestan. Jadi saya percepat aja. Ya, saya percepat. Pertama ada BEX. Sayangnya dia breakdown. Ya, sayangnya dia breakdown. Dan kalau nggak salah tadi banyak bank kecil pada tumbang ya hari ini ya. Oke. Breakdown. Ya, ini dia udah patah nih di sini nih, patah di 98. Nah, ini sebenarnya kurang bagus sebenarnya. Ya, tapi kalau kita lihat overall sih 92 90 sih masih kencang ya. Kan 92 90 sih masih kencang sebenarnya. Jadi ya masih oke lah kalau Anda masih yakin dengan BEX. Nah, cuman ini ada gap juga yang harus kita perhatikan. Ya, BEX ini kan lagi banyak webinar juga ya kalau nggak salah. Saya sih nggak tahu nih prospek dia kayak gimana gitu kan. Karena kan saya retail lah, kita nggak punya info dalam. Tapi dari technical sih intraday-nya patah. Nah, kalau mau entry sampai dia nggak buat low baru atau sustain di atas 90, Anda bisa spekulasi entry. Sebelumnya saya ucapkan selamat, thank you. Hexa hari ini come date, besok X date. Dividend yield-nya saya nggak ngitung karena pakai USD, tapi katanya 20% sampai 24%. Nah, kalau kayak gitu ya, teorinya pada saat X date, dia akan turun sekitar yield-nya tadi, kurang lebih bisa kurang. Berapa tuh? Kalau kita asumsikan 21% aja berarti dia ARB 3 kali. Secara teori begitu ya. Ini kita ngomong teori.
pada prakteknya ya nggak selalu. Jadi buat yang baru entry sekarang ya jangan kaget, Om kok besok X-nya turun misalnya. Ya memang begitu. Kayak gini nih. 1, 2, 3. Ya begitu memang Hexa dari dulu. Ya. Seperti itu. Oke? Agro kok malah dibanting? Loh, kan dia udah naik 2 kali. Masa mau naik terus? Ya, dan menurut saya butuh dia confirm, butuh dia tes support untuk lanjut. Nah, ini besok kalau market merah nih agro cicil bisa. Batas 2380 lah. Ya, dia akan correction ke sini gitu kan. Ya mungkin nanti baru lanjut lagi. Nah, ini baru bagus. Ya, ada kesempatan justru. Oke. Kios udah cukup disupport. Mau spekulasi bisa karena basically dia sering banget technical rebound gitu kan. Ya cicil lah 1030 deket-deket itu bisa. Stop loss 1000. Ya, dia kalau rebound ke 1100. NATO repo saya skip ya. Yellow juga kena efek. Ya, lagi pula naiknya udah banyak ya, jadi wajar lah. Base entry. Kita ngomong base entry ya. Base entry yellow di berapa sih? Coba saya pakai Vibo. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih best buy-nya pas ya di sekitar 360 atau 400 ke bawah. Jadi besok kalau ARB lagi, wah bisa nih dilirik ARB sekali lagi. Jadi as long as dia sustain di atas 346 ya, 346 350 saya rasa bisa dilirik untuk entry buy. Ya, karena udah cukup inilah, cukup murah seperti itu. PNBS jeblok terus, ini masih buat low baru. Saya nggak tahu sih kapan rebound ya, paling kalau rebound pun masih rebound pendek. Tapi masih buat low baru, tekanan jual masih tinggi, jadi saya pribadi skip. Cuman ya udah mulai ada volume ya. 2 hari terakhir ini PNBS nih udah mulai ada volume. Jadi coba kita cek. Kok 17 sih? 24 ya kejauhan. Oke, masih jualan, tapi udah mulai ada yang akum juga. Ya, udah mulai ada yang akum sih. Ya bisa dipantau lah, mungkin harusnya memang ada hari dimana dia technical rebound untuk PNBS. Baca, ya seperti saya bilang, cut loss dulu. Ya kan udah aku bilang nih, cut loss dulu lah. Cut loss nanti buyback lagi, ya kan. Dan kalau dibilang buyback sih, masih parah ya. Dia ini udah jebol parah banget. Coba kita cek hari ini ada yang jualan nggak? Masih jualan ya. Kita cek hari ini. Oh, hari ini distribusi udah nggak kenceng sih. Ya mungkin ada hari mungkin Selasa atau Rabu dia technical rebound. Manfaatin lah. Ya karena mungkin dia akan technical rebound retest 370, kalau nggak kuat balik lagi. Ya, DCB lah. Jadi dia akan naik untuk lanjut turun. Dan itu sering terjadi di emiten yang baru mau downtrend. Wait. Ya begitu nanti. Oke, jadi patokan masih 372. Kalau belum balik di atas itu saya pribadi pun gak lirik. Unilever kenapa sih lama banget downtrendnya? Ya karena bisnisnya pun mature, udah stuck, udah growth pun ya gitu doang. Pendapatannya udah gak bisa berkembang lebih besar lagi, dan itulah yang dicerminkan oleh investor. Ya karena bisnisnya, Anda lihat teknologi. Ya dengan fast growingnya ya dinilai positif oleh investor. Saham teknologi terbang gila-gilaan. Yang mature kayak Unilever, rokok tenggelam. Itu salah satu alasan. Tapi jujur ini salah satu downtrend terindah. Ini kayak pelangi gitu ya. Jadi kalau kita gambar pelangi, ini kayak pelangi loh. Tuh merah, kuning, hijau di langit yang biru ya. Ini tinggal kasih matahari, kasih awan, jadi cakep. Ya, jadi downtrend keras, saya pun nggak tahu dia mau dibawa bottom sampai ke berapa, jadi ya no comment lah. Cuman kalau saya berani predik ya, coba. Kalau saya berani predik, penasaran juga sih, coba ya. Ini kayak after stock split deh, jadi kayaknya agak kurang akurat nih, coba. Vibo.
wah gila ya, semua Fibonya udah tembus. Ya mungkin pas di sini sih. Mungkin ya, firasatku sih ya. Firasatku mungkin di sini. Nah, kalau mau spekulasi nih, kalau mau spekulasi ya, kita coba cek nanti gimana. Range ya start 3.500 sampai 3.000 lah kita ngomong, 3.500 3.000. Mungkin ini bisa jadi bottoming sementara untuk Unilever. Ya, harusnya sih, menurut saya sih kayak gitu. Kapan terjadi? Nggak tahu. Ya, mungkin bisa Oktober. Ya nanti November digoreng, window dressing dia naik. Kan gitu. Ya, bisa dicek sih nanti sih Unilever ya. Karena mungkin nih Fibonya kuat. Dan udah divergence juga, volumenya udah meningkat sebenarnya di sini. Ya kan? Sedangkan sahamnya turun gitu kan. Jadi udah divergence ya menurut saya sih bisa dilirik lah. Ya cuman tunggu di area itu aja. Gitu. Tapi apakah langsung uptrend? Enggak, paling rebound bentar habis itu lanjut lagi. Oke, Antam Wifi satu aja Antam so far sideways ya. Monthly-nya masih sideways, sustain di atas garis merah masih oke, weekly-nya juga masih sideways. Posisinya di bottom, posisi dia sekarang di bottom. Jadi kalau mau spec buy beli sekarang ya bisa. Ya, Sen ini saya sempat trade sama teman-teman VIP, kita sempat exit juga karena dia kan mau TO, mau tender offer di harga 269. Jadi saya takutnya dia ditarik dulu gitu. Secara prospek bagus lah Sen ini. Cuman dalam jangka dekat karena dia mau TO, takutnya ditarik dulu. Makanya saya tunggu dia dibanting, saya baru mau coba entry. Mau entry bisa. Batas 294. Ya. Karena 294 300 support kuat. Oke, lalu berikutnya BDM dan teknikal ikan. Oke, teknikal aja lah ya. Ikan masih sideways besar, tapi yang menjadi pembeda adalah volumenya sudah mulai kelihatan gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk ikannya sendiri, dia pribadi harus bisa lolos sekitar 121. Ini baru benar-benar kenceng. Kalau enggak, masih berat. Ya. 119 121. Kalau dia mau nge-swing panjang untuk naik, ya dia harus lolos angka ini. Kalau enggak masih berat. Jadi overall masih sideways lah. Ya. Friend closingan bagus. Ini banyak ya. Woi, masih banyak. Saya percepat deh. Friend closingan bagus. Oke. Di atas 110 bisa buy gitu ya. Stop loss 110, TP 122 120. Oke, lalu nextnya sektor kesehatan sama Bank Mini. Gimana nih? Ya Om S gitu ya. Panggil aku Om S aja. Ya lebih enak karena memang udah trademarknya kita Om Silent. Oke, sektor kesehatan ya. Sektor kesehatan masih oke ya. Tadi BMAS juga gerak nih. Dia kalau breakout 1200 bagus. Lalu biasa ngikut anaknya DGNS bisa watch atau ya yang stabil Prodia gitu ya. Oke. Bank Mini masih oke sih menurutku karena time frame-nya panjang. Ya. Pahas apa ini? Skip. Pegas. Oke. Oh, mungkin Pegas kali. Pegas oke dan bagus. Ini ada gap ya. Pegas ini ada area gap ya. Mungkin ya targetnya sih pas gap banget nih dan pas EMA 200. Saya sih nggak tahu ya apakah sebelum window dressing akan dikejar Pegas di sini. Tapi kalau ya dia akan buat suatu cup yang cukup besar gitu ya, dan ya, mungkin saya kalau bisa gambarkan seperti ini. Nah, nanti di sini dia bisa ngayun nih. Bisa dia buat cup atau di sini dia bisa buat flag, buat pennant, buat wedge, itu bebas. Nah, tapi permasalahannya kalau marketnya masih on off, entry per sekarang sih agak tinggi. Ya, kalau mau entry pas merah gitu. Atau ya entry pas pullbacknya ke berapa ya, 1000 udah jauh ya sebenarnya ya. Kalau mau entry ya mungkin 1000 berapa nih, 1100 palingnya kalau coba mau entry ya untuk Pegas gitu. Jadi entry pas merah aja sih. So far ini emiten yang cukup relate dengan window dressing. Om UYM, oh ya Ustadz Yusuf Mansur emang Lord kita paling, oh ya beliau luar biasa. Ya setidaknya kita yang bisa manfaatin profit dahsyat. Pura dan Purawe, saya pun kaget ya. Pura pun bisa bangkit. Jadi kita give applause kepada beliau
Yang penting sih tetap analisa ulang apapun itu, teman-teman jangan keikutan juga. Ya, maksudnya jangan nanti gara-gara kita itu ngasal ikut-ikutan, kita lost, kita nyalain orang lain. Ini kan orang Indonesia kan sukanya begini ya. Udah dikasih gratis, kita nyalain orang lain. Padahal kadang salah kita tuh nggak mau belajar, kita nggak mau analisa, kita terima mentah-mentah, cuan diem, lost ngomel. Nah, ini nggak bagus. Ya, tapi give applause ya, luar biasa loh. Pura dan Purawe. Oke. Banyak yang bilang sekarang teknikal nggak penting loh. Saya kalau teknikal nggak penting gimana bisa jadi juara 2? Gitu. Ya, tanya aja yang juara mereka pakai apa teknikal. Lalu, oke. Ini hal bodoh yang bilang teknikal itu nggak penting menurut saya. Jadi, analisis teknikal itu kan analisa. Definisinya ya, analisa yang mempelajari pergerakan harga di masa lampau untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Atau kalau kita bisa definisikan, analisis teknikal merupakan analisa yang menggunakan data masa lampau untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Kuncinya di harga. Jadi kalau kita bilang teknikal nggak penting, Anda trading nggak boleh pakai harga. Nggak boleh ngecek tuh harga kemarin berapa. Ketika Anda sudah ngecek harga, oh dia kemarin sempat ke 100. Mau bandarmologi ke, Anda bandarmologi juga pakai harga kan? Oh, bandara pegang kemarin di harga 100. Lah itu harga masa lampau, yaitu bagian dari teknikal. Gitu yang ngomong kayak gitu saya rasa kurang literatur kali. Ya, kurang literatur lah itu. Jangan diikuti itu, sesat. Dari dia bilang gak penting tuh udah salah. Kecuali dia trading nih, cap cip cup gue nggak lihat harga, pokoknya gue beli BBCA buy, BBCA gue sell. Nah itu kalau dia bisa profit begitu ya dia ngomong teknikal nggak penting ya silakan. Tapi ketika dia masih pakai harga, dia lihat harga ke belakang, itu udah teknikal. Itu kan prinsip dasar teknikal. Teknikal itu kan pakai 2 data yang dibutuhin, harga sama volume transaksi. Udah ya, Anda nggak pakai 2 ini ya nggak bisa. Kita selalu berputar sama teknikal. Investasi juga pakai teknikal. Ya. Oh, udah murah nih. Kenapa bisa murah? Karena dulu harganya sempat 1000, sekarang 500. Pakai harga lampau. Itu teknikal. Ya itu. Jadi teknikal luas dan prinsip dasarnya tuh seperti itu. Ya. MMLP potensi naik lagi kah? Atau di prank? So far masih oke sih. Ya maintain lah 605.80 itu oke. Jebol sih agak kurang bagus. Tapi harusnya kuat. PNBS turun sampai berapa ya? PNBS, aduh, saya ada bot sih, cuman kalau di kita di VVIP itu ada bot, jadi teman-teman bisa pakai Fibonacci, dia bisa nge-track tuh support berikutnya berapa. Untuk PNBS, sebenarnya bottomingnya jauh ya, cuman mungkin feeling saya dalam waktu dekat ada potensi sih. Ya, let's say di 8587 lah, ini turun sampai sini dulu, dia technical rebound harusnya. Bola lagi ada pattern falling wedge ya. Ya bisa dibilang lah ya falling wedge ya. Karena ini terlalu runcing sih. Ya karena fluktuasinya tinggi banget. Bisa wedge, bisa flag. Saya malah lebih pikir dia flag. Ya kalau wedge juga bisa ya, teman-teman mau tarik wedge juga nggak masalah sih. Bisa flag, bisa wedge. Kalau wedge kan kayak gini. Ya bisa dua-duanya. Oke, ini untuk bola. Lalu PNBS sudah ya. Kota ARB buat low baru. Kalau jebol 164 sih hindari dulu kayaknya ya. Dia jebol 164, 157 sih hindari dulu. Kenapa? Karena udah kurang bagus kalau dia buat low baru terus. Ya, itu yang kurang baik. Kayak gitu. So far sih sideways, cuman kalau kita trading mendingan kita cut dulu, nanti buyback di bawah. Gitu. Intinya sih selagi dia sustain di atas ini nyantainya ya, selagi dia kuat di atas 140-an, 141, 140, ini dia masih potensi. Gitu. Secara swing. Tapi kalau kita mau jangka pendek ya jebol 170 pun udah nggak bagus sebenarnya. Kan dia buat low baru. Ya. Nah, makanya batasin di 164, 165.
WG ngikut konstruksi, udah bisa dicicil, pantau aja di atas garis merah masih oke untuk di buy. Lalu TRJA masih oke, sama pantau di garis merah, selagi kuat di garis merah juga oke. Ya. Cuman mungkin besok mungkin dikasih sekali koreksi lagi kali ya, bisa entry sih. BABP tolong. BABP kalau nggak salah udah dibahas dan membal pas banget di 262 dia technical rebound. Feeling saya besok ada potensi dia up. Jadi buat siapapun pemegang BABP atau mau coba lirik trading, silakan. Ya, targetnya ke berapa? Paling kalau digoreng pun mentok 300 dulu paling ya. Jadi hati-hati lah kalau udah misalnya let's say amin dia digoreng, ke 300 udah berat bisa lepas dulu. Ya. Gitu. Jadi memang 262 ini nggak boleh jebol. Please 262 jebol, wah Anda kalau masih hold nekat banget. Karena udah nggak ada support lagi, jauh banget. Gitu. Jadi harusnya nih pertahanan terakhir BABP. Bisa rebound, bisa makin nyungsep. LPKR, good property. Ini salah satu properti yang paling fluktuatif. Jadi enak untuk kita trade-nya. Overall dia masih udah tes pullback ya. Ini kan dia tes pullback di sini. 150 lah ya, 150, 152. Dia udah tes pullback untuk LPKR. So far good. Nah, dia tinggal uji resisten lagi. Di berapa resistennya? Ada start dari 164, 172. Ya, kalau bisa lolos, lanjut. Oke, lalu untuk ACST, oke juga nih, construction. Ya. Cuman patokannya sih, untuk roundingnya, ini dia kan rounding ya. Dia rounding, nah, confirmationnya pertama dia butuh lolos di atas 260. Lolos 260 baru lolos 270 baru oke. Jadi selagi dia belum jebol 270 ya paling dia mentok dulu. Dia mentok, correction baru ya cup and handle di sini. Elsa, oke Elsa breakout ya karena minyak dunianya gila-gilaan gitu ya, CPO juga ngikut. Ada Elsa, ada Medco bisa di watch lah bebas. Cuma untuk Elsa dia baru breakout tadi today di 26 sekitar 266 lah, 296 sampai dengan 300. Ya. Bisa entry pas merah itu lebih baik. Jadi kalau besok dikasih merah ya oke. Intinya sih dia maintain di 290-an lah, asal dia koreksi nggak balik ke 290 ke bawah sih oke. Lalu kalau kita lihat inflow-nya ada gak ya? YP, Beki, MG, ZP, KK. Ada yang guyur tapi overall akumulasi sih. Jadi oke lah. Ya ada terlihat akumulasi nih. Harga bandar pun juga masih di 300. Jadi so far oke. Lalu Pura yang jelas kalau kita lihat bandar ya ada kemungkinan exit karena kan pemegang lama nih. Ya, mereka pasti exit. Nah, yang jadi pertanyaan nih si MGYB ini. Ini kan pemegangnya ini ngedrivernya. Kalau mereka sampai jualan ya bablas. Gitu. Saya sih nggak tahu ya Pura nih ada info apa sampai bisa kompak bangkit gitu ya, dan ya hati-hati aja sih. Ya, let your profit run aja, di warannya kan kencang tuh. Anda trading aja di warannya nggak apa-apa. Cuman hati-hati aja pesan saya. Karena saya sih nggak tahu sih ini ada kejadian apa. Volumenya pun sampai 30 juta ya. Ini mungkin volume dia terbesar sepanjang dia IPO. Per satu hari. Jadi gede banget. Ya, gede banget volumenya. Oke, lalu Breeze crash. Wah, saya percepet nih. Breeze masih sideways, nggak ada pergerakan. Di atas 2000 oke. Crash masih sideways juga, nggak ada pergerakan. Nanggung-nanggung ya ini posisinya ya. Kalau mau main ketat ya 500 gitu ya. Kalau mau main nyantai di atas 470 oke. Gitu kan. Dan ya kalau mau entry tunggu 500 ke bawah sih. Itu best buy. MLIA selagi sustain di atas 1250 oke sih. Di sini nih. Sebenarnya dia sustain di sini nih. 1300 sampai 1250. Nah, kalau dia jebol, ini kan dia mau patah tren ya. Nah, ini yang sebenarnya kurang bagus. Nah, ini kalau dia jebol 1250 sebenarnya kurang bagus nih. Kayak gitu. Jadi diperhatikan lah, ya diperhatikan. Kalau jebol kurang bagus. Brisco nggak ikut agro, no comment. Ya nanti ada sentimennya, cek aja akhir tahun. Friend gimana om bandarmologinya, kok order booknya selalu rame? Karena Friend itu likuiditasnya tinggi sekali. Hari ini sih ada akumulasi ya, ada RF, ada MG. Ya, ada sedikit akumulasi.
Agro sudah, Pura Danway sudah, Leisure Profit Run aja. Om saya pegang Unilever 3 tahun. Oh, tadi ini udah bahas. Kalau mau spekulasi ya, ini disclaimer on banget. Saya sih nggak yakin juga tadi beneran bisa kena di 35 ke bawah itu langsung membal atau enggak. Tapi kalau mau coba itu 3000 sampai 3500 bebas areanya, dan bisa coba spekulasi untuk tambah. Setelah tambah di sana, ketika rebound Anda bisa lepas. Ya misalnya dari 3000 3500 dia beneran rebound nih ke 4000 ke atas, udah bisa lepas. Itu bisa ngurangin loss lumayan banget. Ya bisa dipantau area tadi. BABP sudah, ADMG ikan sudah, ADMG. Saya kalau mau buat, saya rencananya ada mau buat ini ya. Saya rencana ada mau buat apa? Ngobrol-ngobrol cantik buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar HCS juga, pengalaman-pengalaman. Saya mungkin live IG kali ya. Enak ya, atau apa tuh, atau Clubhouse. Bebas sih, teman-teman bisa chat di kolom komentar. Ya kita nanti ngobrol-ngobrol. Oke, HDMG dia buat descending triangle udah jelas nih, tinggal tunggu breakout atau breakdown. As long as di atas 200 bagus. Ya, area beli sih terlalu tinggi sih di sini. Mungkin bisa start antri di 210 ke bawah kalau mau. Ikan sudah, BBKP masih belum ada momentum ya, teman-teman. Dia kan mau right issue juga. Oke, lalu ILS masih bagus untuk copet ya, ILS, SWAT gitu ya. Tadi kalau nggak salah Jaya juga bergerak, dan ya mungkin beberapa gorengan after HCS yang teknikalnya bagus mungkin masih lanjut. Tapi mungkin sebagian juga yang teknikalnya udah mulai kurang bagus, ini mulai nanti perlahan ditinggalin. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Adi sama lah ya. Konstruksi semua masih on track semua. Cuman entry-nya tuh ketika memang dia di correction atau di dump. Itu baru enak entry. Kalau entry sekarang terlalu nanggung. Gitu, lalu real. Oke, real bagus. Dia terlihat kayak mau buat rising wedge ya sebenarnya ya, si real ini ya. Dia terlihat seperti mau buat rising wedge, dan tapi rising wedge-nya masih panjang sih. Jadi kita mau coba main jangka pendek di sini masih bisa karena teknikalnya masih mendukung. Nah, kalau kayak gini targetnya ke berapa? Ya di atas ini. Berapa tuh? Breakout lagi 137 ke atas. Nah, cuman sebelum itu kan dia ada resisten. Nah, ini harus kita tahu berapa resistennya. Start dari 12, ada range ya, range 125 sampai 129. Nah, ini resisten. Kalau dia pun resisten 125 129 belum dijebol, ya balik lagi ke bawah. Gitu. So far oke sih karena masih uptrend. PMMP udang. Mau bottom fishing boleh ya. Ini udah cukup murah, spekulasi sih. Jadi Anda kalau mau buy, let's say di 470 ke bawah, stop loss 458 atau ya mungkin stop loss 440. Tapi kejauhan sih 440. Jadi mungkin 458 cut loss-nya. Ya, antara rebound atau bablas. Kalau bablas ya cut loss dulu. Gitu. Nanti baru buyback ulang, nggak masalah. Antara rebound, kalau rebound kan lumayan tuh balik ke 500. Kalau jeblos ya balik lagi ke bawah. Nah, ini yang kurang bagus. Ya. Secara perusahaan sih oke lah. Le Ship, oke ini CPO ya. Ada Le Ship, ada Shimpe, ada BBPT gitu kan. Ada BBPT belum gerak nih, bisa di watch juga. Ada AALI, lalu DSNG cuman udah bergerak dikit-dikit. Lalu CSRA. Ya, ini yang paling bagus menurut saya CSRA. Cuman likuiditasnya kecil. Ya, cuma likuiditasnya kecil itu aja. Tapi CSRA ya kan likuiditasnya kecil kan. Tapi teknikalnya paling bagus karena dia breakout. Dan breakoutnya itu dia breakout konsolidasi dia dari awal tahun. Wah, ini kenceng. Gitu. Volumenya pun juga ada gitu ya. Volumenya juga spike 2 hari. Jadi menarik nih ya CSRA untuk diperhatikan. Oke, lalu DMMX kasih istirahat. Mau cicil udah bisa, ya cicil aja gitu. Cuman bukan berarti minggu ini langsung jalan. Ya, ini berproses lah karena so far trennya masih oke, prospeknya masih oke. Agro Friends sudah dibahas. Oke, mungkin pantau juga di Instagram, saya akan coba share satu emiten untuk swing. Ya, gratis. Nanti tebak aja chartnya itu chart saham apa. Kalau teman-teman
ketemu sahamnya apa, ya buat pribadi aja. Ya. Oke, nanti akan saya coba share di Instagram, jadi pantau aja. Dan thank you teman-teman semua. Good luck untuk perdagangan besok. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.